Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi. Sebelumnya saya ucapkan Merry Christmas. Biar suasana Natal saat ini membangun iman kita, membangun semangat kita, biar damai Natal, kasih Natal, berkat Natal melimpah dalam hidup kita. Pada saat suasana Natal seperti ini, yang terbaik bagi kita adalah merenung kembali waktu kita masa kecil, di mana kita ke gereja, di mana Pak ada hamba-hamba Tuhan. Mungkin juga baru yang bertobat pernah mengalami suasana Natal. Nah, kita harus kembali kepada suasana yang dahulu, yaitu dengan kasih semula. Supaya pada suasana Natal ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Terlebih kita akan membawa yaitu doa-doa kita seperti kemenyan yang harum di hadapan Tuhan. Biar setiap kami saudara yang kasih Tuhan, jangan lelah, jangan putus asa, tetaplah berjalan, karena Tuhan menyertai kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa salah kami, biar pada Natal ini kami boleh berjalan dengan kekuatan Tuhan. Biar tangan Tuhan menyertai kami, sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan. Bahkan Tuhan, hari ini juga di antara kami yang sakit, yang punya masalah, punya persoalan tantangan, kiranya Tuhan Kau sembuhkan, Engkau pulihkan, Kau kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita lihat dulu kitab Lukas pasal 2 ayat ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi waktu Yesus lahir itu, perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, di situ tidak ada tempat penginapan untuk Maria, yang saat itu hendak melahirkan. Sehingga akhirnya Maria dan Yusuf itu terpaksa mendapatkan tempat di satu tempat yang bukan penginapan, yang kurang layak lah. Sehingga akhirnya Yesus dilahirkan dan ditaruh di atas palungan. Palungan itu berarti dari kayu, saudara, tempat makanan ternak. Berarti tidak ada tempat, dan disitulah para gembala biasanya itu berjaga-jaga atau berteduh dari matahari ataupun dari panas ataupun dari malam yang dingin. Itu bukan goa yang dalam, tetapi merupakan celah-celah. Batu itu ada celahnya. Dan disitulah kemudian Maria melahirkan. Setelah Maria melahirkan, apa yang terjadi? Saat itu juga tidak jauh dari Bethlehem ada namanya Padang Efrata. Padang Efrata juga di daerah Bethlehem, cuma boleh dikatakan itu namanya satu tempat atau satu desa di pinggiran persis lah. Nah, kalau sekarang pun sudah menjadi satu tempat yang namanya Bethlehem, karena sudah ada perkembangan kota di situ. Dan di situ ada para gembala sedang menjaga ternak-ternaknya. Saat itu dikatakan juga, mereka itu pada waktu malam, mereka sedang berjaga-jaga, mereka sedang duduk-duduk, dan kemudian tiba-tiba mereka dikejutkan oleh terang yang luar biasa dengan hadirnya seorang malaikat Tuhan datang kepada mereka. Dan itulah kemudian mereka terkejut, dan tentunya saudara pasti takut. Karena apa? Tiba-tiba ada sinar terang menyerang mereka, kemudian ada sosok tubuh datang, sesosok orang lah datang. Dan apa yang terjadi saudara? Pasti setiap orang pasti juga terkejut, ada yang takut. Oleh karena itu kita lihat dulu firman Tuhan ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Itulah saudara, dimanapun juga kita berada, kalau ada satu kejadian yang tiba-tiba berubah, pasti juga orang mengalami ketakutan. Terlebih kalau kita duduk-duduk diam pada malam hari, tahu-tahu ada terang muncul, dan kemudian ada sosok tubuh datang, atau seseorang datang, saudara, dan kemudian mulai nampak kepada kita, pasti setiap orang juga akan terkejut dan juga ada yang takut. Demikian para gembala di malam hari, tiba-tiba ada terang begitu dan ada malaikat datang kepada mereka. Mereka tidak tahu itu kalau malaikat, tetapi mereka melihat itu sesosok yang terang, kemudian Allah ada.
sehingga mereka mengalami ketakutan. Tapi apa kata malaikat kepada mereka ketika mereka mengalami ketakutan? Kita lihat dulu ayatnya 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Malaikat itu berkata, jangan takut. Biar pada Natal ini jangan takut, karena ada berita besar bagi seluruh bangsa, termasuk kita adalah bangsa-bangsa itu juga. Jangan takut, saudara, itu firman Allah. Dan itu kalau kita imani dan kita betul-betul tidak takut, tapi bukan berarti nekat, saya yakin kita akan keluar dari yang disebut paranoid, atau ketakutan berlebihan, atau kecemasan, atau kekhawatiran. Sehingga hidup kita boleh mengalami damai sejahtera. Bayangkan saudara, sekian tahun kita, saudara, dihimpit oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Walaupun kita masih bisa minum, mungkin ngopi, mungkin bicara-bicara ketawa-ketawa, tapi ada rasa takut di dalam hati kita. Takut masa depan, takut tentang ini, tentang pekerjaan kita, itu terselip di pada kita. Sehingga membuat kita tidak mampu melakukan dengan baik, sehingga kita terhimpit dan tidak ada damai. Biar hari ini ketakutan itu kita, saudara, kita buang semua sesuai dengan firman Allah berkata, jangan takut, sebab aku memberitakan berita kesukaan. Apa itu? Kesukaan besar bagi bangsa-bangsa. Apa itu, saudara? Yaitu kelahiran seorang yang bernama Juru Selamat, dan itulah Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah, saudara, yang saya katakan kembali, malaikat muncul kembali kepada para gembala dan berkata, jangan takut. Aku memberitakan berita sukacita yang besar bagi seluruh bangsa. Sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dikatakan hari ini, saudara, itu bicara tentang hari yang saat itu. Namun juga hari ini juga berlaku. Karena itu bicara tentang present juga. Artinya hari yang lalu itu Yesus lahir. Tapi hari ini juga, kalau saudara mau menyediakan hatimu terbuka, hari ini juga Yesus lahir, yaitu Juru Selamat Kristus Tuhan. Apapun persoalan kita, masalah apapun yang kita hadapin, sebesar apapun juga, saudara, penyakit kita yang seganas apapun juga, kalau kita membuka hati kita dan menerima keselamatan dari Tuhan, Dia akan menyelamatkan hidup kita dari api neraka. Dan ini bukan main-main, ini sesungguhnya. Sehingga kita pindah dari neraka kepada surga. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Sebab itu katakan Juru Selamat. Saudara, tidak ada orang berani menyebut dirinya Juru Selamat. Hanya Tuhan satu-satunya, Yesus Kristus. Dan disebutkan juga oleh malaikat Tuhan dan Kristus. Apa artinya Tuhan dan Kristus? Tuhan itu berarti Dia Tuhan, memang Yahweh, Yehova, Tuhan sendiri. Karena malaikat yang bicara, saudara. Bukan hanya itu, dikatakan Mesias, berarti yang diurapi. Itulah yang dijanjikan oleh Allah untuk melepaskan umat manusia dari dosa. Sejak di zamannya Adam sampai zaman itu, baru saudara dinyatakan kebenaran itu. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk menerima Yesus. Karena saudara, kalau kita lihat, jangan takut, karena Juru Selamat telah lahir dalam kehidupan kita. Biar ketakutan kita hilang, diganti sukacita dan damai sejahtera. Di dalam suasana Natal ini, jangan lagi hidup kita dibebani ketakutan. Masa depan kita mungkin gelap, persoalan kita mungkin banyak. Yakinlah, mujizat masih ada. Dan Yesus akan menolong kita. Yakinlah, saudara. Untuk itu saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang membutuhkan doa dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kasih sayang Tuhan, membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Biar hari ini Tuhan Kau tolong mereka. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan, yang mau ditolong Tuhan, engkau yang mau menerima kelahiran Yesus, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan ikuti doa saya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hari ini Tuhan
Hari ini Tuhan, aku mau menerima Engkau. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni segala dosa salahku. Ampuni segala dosa salahku. Biar hari ini Engkau ada dan lahir dalam hatiku. Engkau ada dan lahir dalam hatiku. Demi nama Yesus, kami percaya bahwa kami sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Jikalau saudara masih dalam pergumulan, biar hari ini juga Tuhan tolong saudara. Dalam nama Yesus, engkau yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, biar hari ini juga engkau ditolong Tuhan. Biar berkat Tuhan turun kepadamu, tangan Tuhan menyertaimu, membuat engkau mendapatkan jalan keluar dan diberikan hikmat. Engkau yang sakit boleh menjadi sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera.